Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Kade Yudhastina, SST MKes, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 3. Adapun kami di sini akan mempresentasikan suatu materi, yaitu stunting pada balita, dengan saya sendiri, Nikomas Titi Narendra Joti, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Tresya Tolasik. Dengan saya Elsade Ariesta Kristi Kenco. Saya Husna Julian Sapti. Saya Hanifah Jelan. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada teman saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki tinggi badan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar usianya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Next slide. Selanjutnya, apa faktor penyebabnya? Yang pertama itu ada kekurangan gizi, kurangnya nutrisi yang memindai sejak kehamilan hingga masa kanak-kanak. Dan yang kedua, asupan makanan yang tidak seimbang, kurangnya variasi makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, infeksi dan penyakit, penyakit seperti diare atau infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi. Dan yang keempat, perawatan yang tidak optimal, pola asuh yang kurang mendukung pada kesehatan anak. Kelima, pola hidup dan lingkungan, termasuk kebiasaan buruk dan lingkungan yang tidak higienis. Dan yang terakhir, asupan gizi ibu selama kehamilan. Kurangnya gizi pada ibu hamil meningkatkan risiko stunting pada bayi. Next slide. Selanjutnya, dampak stunting. Yang pertama itu pertumbuhan fisik yang terhambat. Anak tumbuh lebih pendek dibandingkan teman seusianya. Dan yang kedua, gangguan perkembangan kognitif, gangguan pada kemampuan berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, rentan terhadap penyakit, sistem imun yang lemah akibat kurangnya gizi. Dan yang terakhir, dampak produktivitas di masa dewasa, menurunkan kemampuan bekerja dan penghasilan di masa dewasa. Selanjutnya oleh teman saya. Berikut adalah faktor penyebab lanjut. Selain faktor langsung, ada juga faktor lingkungan yang berkontribusi. Yang kedua, ada kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Itu membatasi akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Yang terakhir, ada pendidikan rendah tentang gizi dan pola hidup sehat. Itu kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya gizi dan pola hidup sehat. Berikut bagaimana cara mencegahnya. Cara mencegahnya, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multidimensi. Yang pertama, peranan ibu. Ibu hamil harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan janin. Pola makan ibu yang sehat sangat penting untuk mencegah risiko stunting. Yang kedua, ada perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik untuk menghindari infeksi, kampanye kebersihan, dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada konseling gizi. Itu tenaga medis memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak. Yang keempat, ada pemantauan berkala. Ini pemeriksaan rutin untuk pemantauan pertumbuhan anak secara dini, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan. .
Berikut peranan ibu dalam memenuhi asupan gizi. Yang pertama, pentingnya gizi ibu selama kehamilan. Kondisi gizi ibu hamil yang buruk dapat berdampak pada risiko stunting pada bayi. Pola makan ibu yang tidak mencukupi kebutuhan selama kehamilan akan berpengaruh pada kesehatan janin. Yang kedua, risiko stunting pada bayi yang lahir dari ibu dengan kekurangan gizi. Berikut contoh kasus. Yang pertama, anak mengalami keterlambatan pertumbuhan tulang. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Yang ketiga, anak berbadan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dan yang terakhir, anak mengalami gangguan motorik kasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan bagaimana prevalensi dari kasus stunting. Angka stunting dari SSGI turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun, masih diperlukan kerja keras untuk mencapai target 14%. Pada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, provinsi dengan penurunan stunting yang paling besar. Dapat dilihat dari grafik menurut Kemenkes Republik Indonesia sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program apa yang dapat dilakukan. Ini yang pertama ada perbaikan lingkungan. Kita dapat fokus pada peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal anak, seperti menyediakan air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian kampanye kesadaran yang menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan juga keluarga. Yang kedua ada konseling gizi. Ini dapat memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang terutama untuk anak-anak yang berisiko stunting dan juga peran tenaga medis dalam mengarahkan dan memberikan panduan kepada orang tua tentang pola makan yang sehat. Yang berikut ada pemantauan berkala. Pemeriksaan rutin oleh tenaga medis ini sangat penting untuk memantau pertumbuhan anak. Pemantauan ini memberikan gambaran perkembangan anak dan juga memungkinkan intervensi dini jika ada tanda-tanda keterlambatan dalam pertumbuhan anak. Next slide. Yang berikut ada perbaikan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air bersih. Air bersih yang layak konsumsi dapat mencegah anak terkena penyakit seperti diare yang berdampak pada kekurangan gizi. Nah, akses terhadap air bersih juga mendukung kebersihan dan kesehatan keluarga secara umum. Yang kedua ada sanitasi yang baik, ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai seperti toilet yang higienis membantu mencegah penyebaran penyakit menular. Kemudian lingkungan dengan sanitasi yang buruk seringkali menjadi penyebab utama infeksi pada anak yang dapat memperparah risiko dari stunting. Yang berikut ada kampanye kesadaran. Ini edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang limbah yang benar dan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak. Nah, perbaikan lingkungan adalah bagian dari pendekatan holistik untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak secara optimal. Selanjutnya, konseling gizi. Konseling gizi bertujuan memberikan bimbingan gizi untuk anak berisiko stunting. Yang kedua, peran tenaga medis dalam mengedukasi keluarga. Hal ini mencakup asupan makanan yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah kekurangan gizi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pemantauan berkala. Pemantauan berkala menekankan pentingnya pemeriksaan rutin oleh tenaga medis untuk memantau pertumbuhan anak.
Dampak positif dari pemantauan pertumbuhan anak dapat diperoleh seperti mendeteksi lebih dini masalah pertumbuhan dan memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan anak. Baik, di sini dapat kami simpulkan bahwa stunting adalah kondisi balita bertumbuh pendek akibat kekurangan gizi kronis, berdampak pada fisik, kognitif, dan produktivitas di masa depan. Penyebabnya meliputi gizi buruk, infeksi, pola hidup tidak sehat, serta kemiskinan. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan, konseling gizi, dan pemantauan berkala. Menurut prevalensi, stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati penonton semua. Adapun presentasi kami didapatkan dari sumber sebagai berikut. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih.